Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Peristiwa syahidnya Umar bin Khattab. Bagian pertama. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah figur pemimpin adil. Ia seorang yang kuat dan terpercaya, berintegritas, seorang mukmin, mujahid dan wara', benteng akidah umat. Kepemimpinannya adalah curahan pelayanan. Umar berkhidmat untuk agama, keyakinan, dan rakyat. Umar adalah kepala negara sekaligus panglima tertinggi militer. Laki-laki Quraisy ini juga berperan sebagai sosok ulama mujtahid yang jadi rujukan. Seorang hakim yang adil dan seorang ayah yang mengayomi. Ia adalah pelindung bagi mereka yang kecil dan dewasa, yang lemah dan yang kuat, yang miskin dan yang kaya. Keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya begitu terefleksi dalam kehidupan kesehariannya. Banyak buku-buku politik membicarakan kepemimpinan Lincoln dan Kennedy, atau juga tentang Gandhi dan perlawanannya terhadap Inggris. Kemudian pendapat-pendapat itu menyebar dan dikonsumsi generasi muda Islam. Lalu, tahukah mereka dengan Umar bin Khattab, laki-laki yang membuat Persia bertekuk lutut dan Romawi kehilangan dikdaya? Umar bin Khattab, seorang politisi berkemampuan luar biasa. Pengalaman hidup menempanya menjadi super leader. Kecerdasan dan visinya menjadikannya sebagai super manager. Kisah tentang kehidupan Umar begitu panjang dan mengesankan. Para penulis banyak menyajikannya dalam karya-karya mereka. Dan artikel ini hanya mengulas akhir kehidupannya. Sebuah kisah yang mengajarkan kepada kita, musuh itu tidak menampakkan hakikatnya begitu saja. Ia mungkin berbulu domba, tapi taring dan cakarnya setajam milik serigala. Dialog tentang benteng umat. Suatu hari, Umar bin Khattab berdialog dengan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma. Hudzaifah adalah seorang sahabat yang banyak dibisiki rahasia umat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah berkata, "Kami pernah duduk bersama Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ia bertanya, 'Siapa di antara kalian yang menghafal hadis Rasulullah tentang fitnah perpecahan umat?' 'Aku menghafalnya,' jawabku. Kemudian ia berkata, 'Coba sebutkan, sesungguhnya engkau adalah seorang pemberani.' Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Fitnah seseorang pada keluarganya, hartanya, dan tetangganya bisa dihapuskan dosanya dengan sholat, sedekah, dan mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang yang mungkar.' Jawabku. Umar mengomentari, 'Bukan itu yang kuinginkan. Yang kumaksudkan adalah fitnah yang datang bergelombang seperti gelombang lautan.' Umar bertanya tentang permasalahan besar yang silih berganti menimpa umat ini. 'Engkau tidak bermasalah dengannya, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya di antaramu dan fitnah itu ada pintu yang tertutup,' jawabku. Artinya, Umar tidak akan mengalami fase tersebut. Umar bertanya, 'Apakah pintunya didobrak atau dibuka?' 'Didobrak,' jawabku. Umar paham pintu yang didobrak, maka akan rusak. Tidak akan bisa ditutup kembali. Ia berkata, 'Didobrak itu lebih parah keadaannya, karena selamanya ia tak akan tertutup, hingga kiamat tiba. Hingga kiamat tiba.' Artinya, perpecahan umat ini akan terus terjadi, seperti gulungan ombak yang selalu susul menyusul tiada berhenti. Menjadi tantangan bagi umat Islam hari ini, mencari manakah jalan kebenaran yang hakiki. Kemudian, orang yang meriwayatkan athar ini dari Hudzaifah, Abu Wail, bertanya, 'Apakah Umar tahu siapakah yang dimaksud dengan pintu itu?' Hudzaifah menjawab, 'Iya. Sebagaimana ia tahu, penghalang hari ini dan esok adalah malam. Aku menyebutkan sebuah perkataan yang tidak ada kekeliruan.' Artinya, Umar tahu persis akan hal itu. Abu Wail mengatakan, 'Kami suruh Masruq, yakni Masruq bin Ajda, seorang tabi'in, bertanya kepada Hudzaifah. Ia pun bertanya, 'Siapa pintu itu?' Hudzaifah menjawab, 'Umar.' Apa yang disampaikan oleh Hudzaifah bukanlah sebuah rekaan atau hanya prediksi yang dikarang, tapi ia menyampaikan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Khattab pun paham pintu itu adalah dirinya. Tentu ia tak akan lupa bahwa Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai syahid. Ia akan terbunuh. Anas bin Malik berkata, Rasulullah naik ke bukit Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lalu Uhud bergetar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghentakkan kakinya ke Uhud dan berkata, Tenanglah, jangan bergetar wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, Siddiq, yakni Abu Bakar, dan 2 orang syahid, yakni Umar dan Utsman. Hadis riwayat Bukhari. Doa Umar. Dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, seusai dari Mina, Umar berada di suatu tempat lapang berkerikil. Di sana, ia taburkan pasir dan kerikil kecil ke kepalanya. Ia bentangkan kain, lalu berbaring di atasnya. Kemudian mengangkat tangan ke langit sambil berucap, Ya Allah, usiaku telah lanjut. Kekuatanku telah berganti lemah. Sementara kekuasaanku, yakni tanggung jawabku kian meluas. Cabutlah nyawaku tanpa disia-siakan. Kemudian ia kembali ke Madinah. Tarikhul Madinah oleh Ibnu Shibh. Peristiwa ini terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, ibadah haji terakhir yang dilaksanakan oleh Umar. Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa, Ya Allah, karuniakanlah aku syahid di jalanmu, dan wafatkanlah aku di negeri nabimu, Madinah. Dalam riwayat lain, Ya Allah, aku meminta terbunuh di jalanmu, dan wafat di negeri nabimu. At-Tabaqat oleh Ibnu Sa'ad. Permintaan syahid berbeda dengan meminta disegerakan mati. Syekh Ibnul Mibrad Yusuf bin Al-Hasan bin Abdul Hadi rahimahullah mengatakan, jika ditanya apa beda meminta syahid dengan meminta kematian, meminta kematian adalah meminta agar disegerakan wafat dari waktu semestinya, sedangkan meminta syahid adalah meminta saat ajal datang, diwafatkan dalam keadaan syahid. Ini bukan meminta disegerakan mati, tapi meminta keadaan yang utama saat kematian itu datang. Mahadus Shawab fi Fadailil Amiril Mu'minin Umar bin Khattab. Khutbah terakhir. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagian ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada khutbah Jumat tanggal 21 Dzulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Dan inilah khutbah terakhirnya. Umar mengatakan, Aku melihat dalam mimpiku. Menurutku, mimpi itu adalah tanda datangnya ajalku. Kulihat seekor ayam jantan mematukku 2 kali. Lalu sebagian orang memintaku untuk menunjuk seorang khalifah pengganti. Ingatlah, Allah tidak akan menelantarkan agamanya, khalifahnya, dan syariat nabinya. Apabila aku meninggal, maka urusan khilafah dimusyawarahkan oleh 6 orang yang saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau ridho kepada mereka. Al-Mawsu'ah Al-Hadithiyah Musnad Al-Imam Ahmad. Maksud Umar, ketika dia meninggal, 6 orang tokoh sahabat yang diridhai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah menunjuk siapa yang layak memegang amanah khilafah. Tawanan dilarang tinggal di Madinah. Umar bin Khattab pernah menetapkan sebuah kebijakan strategis untuk Madinah. Ia melarang tawanan masuk ke ibu kota daulah khilafah. Tawanan dan budak dari Majusi, Irak, Persia, Nasrani Syam dilarang tinggal di Madinah, kecuali jika mereka memeluk Islam. Kebijakan ini untuk menjaga stabilitas di Madinah. Keputusan yang menunjukkan betapa visioner dan kuatnya analisa Umar. Menurut Umar, mereka adalah orang-orang yang kalah. Mereka memiliki hasad dan berpotensi bertindak ofensif. Umar khawatir mereka meramu sebuah strategi merusak stabilitas daulah Islam. Namun sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat membutuhkan jasa para budak ini untuk membantu mereka bekerja. Di antara mereka, ada yang mengajukan perizinan tinggal untuk budak-budak itu. Dengan berat hati, Umar pun mengizinkannya. Al-Khulafa'ur Rasyidin oleh Al-Khalidi. Budak itu membunuh khalifah. Amr bin Maimun bercerita tentang peristiwa pembunuhan Umar. Pada suatu subuh, hari di mana Umar mendapat musibah, aku berada di shaf menunggu datangnya sholat subuh. Antara aku dan Umar hanya ada Abdullah bin Abbas.
apabila lewat antara dua barisan shaf. Umar berkata, luruskanlah shaf. Ketika dia sudah tidak melihat lagi celah-celah dalam shaf, ia maju lalu bertakbir. Saat itu, sepertinya Umar membaca surat Yusuf atau An-Nahl, atau seperti surat itu pada rakaat pertama. Karena panjangnya, memungkinkan semua orang bergabung dalam sholat. Ketika aku tidak mendengar sesuatu darinya, tiba-tiba ku dengar ia berteriak dengan ucapan takbir, lalu berkata, ada orang yang telah membunuhku. Ada orang yang telah membunuhku. Atau katanya, seekor anjing telah menerkamku. Rupanya, ada orang yang menikamnya dengan sebilah pisau bermata dua. Penikam itu melewati orang-orang di sebelah kanan atau kirinya, sambil mengayun-ayun tikamnya. Akibatnya, 13 orang terluka. 7 di antaranya meninggal dunia. Melihat kejadian itu, seseorang dari kaum muslimin melemparkan mantelnya dan tepat mengenai si pembunuh. Sadar bahwa ia pasti tertangkap. Tak lagi bisa menghindar, si pembunuh itu pun bunuh diri. Umar memegang tangan Abdurrahman bin Auf, lalu menariknya ke depan. Siapa saja yang berada di dekat Umar, pasti melihat apa yang aku lihat. Sementara orang-orang yang berada di sudut-sudut masjid, mereka tidak mengetahui peristiwa yang terjadi. Mereka hanya kehilangan suara Umar. Mereka berseru, Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Abdurrahman melanjutkan sholat jamaah dengan sholat yang pendek. Seusai sholat, Umar bertanya, wahai Ibnu Abbas, lihat siapa yang menikamku. Ibnu Abbas berkeliling sesaat lalu kembali. Budaknya Mughirah, jawab Ibnu Abbas. Umar bertanya, pembuat gilingan itu? Umar berisyarat kepada Abu Lu'lu'ah Fairuz, budaknya Mughirah bin Syu'bah. Ya, benar, jawab Ibnu Abbas. Kemudian Umar menanggapi, semoga Allah membinasakannya. Sungguh, aku telah memerintahkan dia berbuat ma'ruf, yakni kebaikan. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku beragama Islam. Sungguh, dahulu kamu dan bapakmu suka bila orang kafir non-Arab banyak berkeliaran di Madinah. Abbas adalah orang yang paling banyak memiliki budak. Ibnu Abbas berkata, jika Anda menghendaki, aku akan lakukan apapun. Maksudku, jika kamu menghendaki, kami akan membunuhnya. Umar berkata, kamu salah. Mana boleh kalian membunuhnya? Mereka telah berbicara dengan bahasa kalian, sholat menghadap kiblat kalian, dan naik haji seperti haji kalian. Kemudian Umar dibawa ke rumahnya, dan kami pun ikut menyertainya. Kemudian Umar disuguhi minuman nabidh, yakni sari kurma, dan dia pun meminumnya. Namun sari kurma itu keluar lewat perutnya. Kemudian diberi susu, dia meminumnya lagi, namun susu itu keluar melalui lukanya. Akhirnya, orang-orang menyadari bahwa Umar akan wafat. Kami masuk menjenguknya, lalu orang-orang berdatangan dan memujinya. Umar berkata kepada anaknya, Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, periksalah, apakah aku masih memiliki hutang? Kemudian diperiksa oleh anaknya. Ternyata Umar masih memiliki hutang sebesar 86.000 atau sekitar itu. Umar mengatakan, jika harta keluarga Umar mencukupi, bayarlah hutang itu dengan harta mereka. Namun apabila tidak mencukupi, mintalah kepada Bani Adi bin Ka'ab, yakni kabilah Umar. Jika harta mereka juga belum cukup, mintalah kepada masyarakat Quraisy. Jangan kesampingkan mereka dengan meminta kepada selain mereka. Lalu, lunasilah hutangku dengan harta-harta itu. Setelah itu, temuilah Aisyah, Ummul Mukminin. Katakan, Umar memberikan salam untukmu. Jangan sebut Amirul Mukminin, karena aku bukan lagi Amirul Mukminin sejak hari ini. Katakan, Umar bin Khattab meminta izin padanya untuk tinggal bersama kedua sahabatnya. Abdullah bin Umar pun menyampaikan pesan sang ayah. Ia mengucapkan salam pada Ummul Mukminin Aisyah dan meminta izin masuk. Ternyata Abdullah bin Umar melihat Aisyah sedang menangis. Lalu ia berkata, Umar bin Khattab menitipkan salam untuk Anda dan meminta izin agar boleh dikuburkan di samping kedua sahabatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebenarnya aku juga menginginkan hal itu untukku. Namun hari ini aku tidak mementingkan diriku.
ucap Aisyah. Mendengar penerimaan Aisyah, Abdullah bin Umar segera mengabarkan kepada ayahnya yang sedang kritis. Ada yang mengatakan, "Ini Abdullah bin Umar sudah tiba." Umar beranjak ingin segera menerima kabar. Ia berkata, "Angkat aku." Lalu ada seorang datang menopangnya. Umar bertanya, "Berita apa yang kau bawa?" Ibnu Umar menjawab, "Berita yang Anda sukai, wahai Amirul Mukminin. Aisyah telah mengizinkan Anda." "Alhamdulillah, tak ada satupun yang lebih penting bagiku selain itu. Jika aku telah meninggal, bawalah aku ke sana dan ucapkan salam. Katakan, Umar bin Khattab meminta izin. Kalau dia mengizinkan, maka masukkanlah aku. Namun, apabila dia menolakku, makamkanlah aku di pekuburan kaum muslimin," kata Umar. Amr bin Maimun mengatakan, "Ketika Umar wafat, kami pun berjalan menuju ke sana. Abdullah bin Umar mengucapkan salam. Ia berkata, 'Umar bin Khattab meminta izin.' 'Masukkan dia,' jawab Aisyah. Jasad Umar pun dibawa masuk, kemudian ia dimakamkan bersama 2 orang sahabatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan, Umar ditikam di pagi hari, yang menikamnya adalah Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Abu Lu'lu'ah adalah seorang Majusi. Abu Rafi' radhiyallahu anhu mengatakan, Abu Lu'lu'ah adalah budak milik Mughirah bin Syu'bah. Ia bekerja membuat penggilingan yang dijalankan dengan tangan. Sebagai tuannya, Mughirah menetapkan mengambil uang sebanyak 4 dirham darinya. Lalu, Abu Lu'lu'ah mengadukan hal ini kepada Umar. "Wahai Amirul Mukminin, sungguh Mughirah memberatkanku. Bicaralah kepadanya agar memberi keringanan untukku." Umar menanggapinya dengan mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah, berbuat baiklah, ma'ruf kepada tuanmu." Di hadapan Abu Lu'lu'ah, Umar berbicara demikian untuk menenangkannya. Tapi ia juga berencana berbicara dengan Mughirah agar memberi keringanan untuk Abu Lu'lu'ah. Namun si budak tidak menerima masukan Umar. Ia marah. Ia bergumam, "Keadilannya untuk semua orang kecuali aku." Ia pun berazam untuk membunuh Umar. Sejak itu, ia membuat khanjar, yakni belati Arab, yang memiliki 2 mata. Lalu ia asah tajam-tajam. Setelah itu ia temui Hormuzan, pembesar Persia, dan berkata, "Apa pendapatmu tentang ini?" Hormuzan mengomentari, "Menurutku, tidak seorang pun yang kau pukul dengan benda itu, kecuali membunuhnya." Kemudian Abu Lu'lu'ah mengawasi Umar. Ia mendekat hingga berada di belakang Umar saat sholat. Umar biasa mengatakan, "Luruskan shaf kalian." Apabila sholat hendak ditegakkan, ketika Umar mengucapkan takbir, Abu Lu'lu'ah menghujamkan khanjar di ketiak Umar. Kemudian lagi di pinggangnya, Umar pun terjatuh. Amr bin Maimun mengatakan, "Saat ditikam itu, aku mendengar Umar membaca, 'Dan adalah ketetapan Allah itu, suatu ketetapan yang pasti berlaku.'" Quran Surat Al-Ahzab, ayat 38. Setelah ditikam, 3 hari kemudian Umar bin Khattab wafat. Di tulisan berikutnya, insya Allah akan dicuplikkan saat-saat akhir kehidupan Umar, usia dan tanggal wafatnya, prosesi pemandian dan sholat jenazahnya, siapa saja yang menyolatkannya, pemakamannya, hingga pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa wafatnya, insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.